Dan pada saat ini ya Tuhan, dari alma ke dalam yang bagus, Tuhan yang boleh. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengan kain ini. Masuk sampai sini ya. Tekan ke tangan satu. Kiri di tangan kedua. Kasih kamu lewat. Kakak jangan lagi dari bawah. Dua-dua tahu. Sampai sebelah sini. Masuk tangan. Sabar. Kaki dan satu. Tengah, satu sama dong. Dia, yang lain dia. Yang lain dia. Masuk ya. Sudah masuk siap ya? Sudah tanah? Sudah? Satu, dua, tiga. Coba lihat dari kaki dia. Kepala ambil explore kain explore kapan masukin kanan Oh, masih ada hias? Iya.
Di tempat yang paling pertama, saya atas nama Marga Umalajik, Matolang Lewa, Marga Riti, Marga Anapurak, Marga Drokegoro, Marga Wilingaka, Marga Kitu Muku, dan BRI Cabang Wengapu. Menyapa kita semua dengan selamat datang, selamat sore, dan salam. Itulah tadi kita terus memaknai hidup kita semua bahwa kita ada di tenda duka cita pada saat ini, supaya kita pahami. Oleh sebab itu, Pak Mama sekalian, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kitab Tuhan mencatat kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Keluarga besar Bali, Singaraja, dan maaf, kami persilakan. Kita semua, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengalami duka cita karena kehilangan orang yang kita cintai. Tapi tidak ada seorang pun dari kita yang mau berduka cita tentunya. Kematian dan duka cita bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita terima begitu saja. Kadang-kala di tengah duka cita seperti yang kita alami, kita masih pertanyakan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menyatakan pertolongan-Nya? Mengapa derita dan duka cita ini menimpa kita? Kita mengharapkan pertolongan Tuhan dan jawaban-jawaban doa agar orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi sembuh dari penderitaannya. Masalah dijauhkan dan kita luput dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, kematian dan duka cita tetap tidak dapat kita tolak. Karena rencana Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan berbeda dengan rencana kita sebagai ciptaannya. Rancangan Tuhan berbeda dengan
dengan rancangan kita. Keluarga dan kita semua tentu bersedih dan menangis karena ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat, sangat kita cintai, sangat kita kasihi. Dan hari ini kita akan kebumikan. Kehilangan seorang yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Saya yakin seperti apa yang diungkapkan oleh adik pendeta, bahwa pasti banyak rencana mereka sebagai suami istri. Masih ada harapan-harapan yang belum dicapai. Tapi sekarang semuanya sudah selesai, sudah berakhir. Namun pada saat ini Allah mau memberikan penghiburan bagi adik pendeta, bagi orang tua, bagi saudara-saudari, bagi keluarga besar, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menghibur dan menguatkan jemaat di Tesalonika yang sedang dalam ketidakpastian hidup. Benarkah Yesus Kristus akan datang kembali seperti yang dijanjikan? Sebab jemaat telah lama menanti. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang meninggal. Pada saat itu juga mereka sedang mengalami penindasan dan penganiayaan berat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, atau orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Bahkan ada pula tantangan dari para penyesat yang menggoda mereka untuk menyangkal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang demikian Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika dan tentu juga bagi kita sekalian, bahwa orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Oleh karena itulah maka jemaat harus tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, dan juga dalam menghadapi penganiayaan dan kenyataan hidup yang berat dan sulit. Iman harus benar-benar tetap bergantung pada Kristus, sehingga setiap orang percaya tidak mudah goyah dan tidak terombang-ambingkan oleh situasi apapun. Dengan demikian, maka menjadi orang percaya atau murid Kristus tidak berarti tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, kesulitan, tantangan, godaan, dan bahkan kematian. Namun yang jelas bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Dan siapa yang bertahan dan setia dalam iman sampai pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan dan keselamatan yang dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan tadi, Paulus juga mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan abadi, penghiburan yang tanpa batas, serta pengharapan yang baik. Kata baik di sini menunjukkan pada hal yang indah, benar, dan ideal. Jadi pengharapan yang baik di dalam Allah akan memampukan kita untuk tetap memiliki semangat dan tetap bersyukur menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa Allah akan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Hati yang merupakan pusat kehidupan manusia, pusat perasaan, pusat pengambilan keputusan dan tindakan. Oleh karena itu maka Allah akan menguatkan
menguatkan hati adik pendeta sebagai suami, juga orang tua, saudara-saudara, bahkan semua keluarga. Allah menguatkan hati kita semua yang ada dalam kerapuhan, ketidakberdayaan, dalam kesedihan, dalam kecemasan. Bahkan Allah juga akan menguatkan hati kita semua, secara khusus adik pendeta di dalam pelayanan ke depan tanpa istri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik pendeta adalah rekan kerja kami, dan dalam periode ini beliau adalah salah satu dari unsur pimpinan Badan Pelaksana Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba. Sebelum menerima jabatan ini, jauh sebelumnya kami adalah rekan kerja, dan kami tahu bagaimana seorang istri, adik kami Komang, memahami dirinya bukan saja sebagai istri, tetapi dia adalah bagian terpenting dalam pelayanan adik pendeta Apri. Hadirnya lah yang menguatkan, yang memampukan dia, dan kami memahami ini adalah keluarga yang melayani Tuhan melalui gereja Kristen Sumba, melalui jemaat Tuhan di Manbahara ini. Bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi orang tua, bagi saudara-saudara, bagi majelis jemaat dan seluruh jemaat Manbahara, hadapi dan sikapi duka cita ini di dalam iman, bahwa Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Kekasih kita, Ibu Komang, Adik Komang, adalah orang pilihan Allah, dan ia kembali dengan persiapan diri yang luar biasa, kesiapan iman yang luar biasa, yang begitu kuat. Iman kepada Yesus Kristus penyelamatnya. Bapak Ibu, penderitaan sakit ini seperti yang diceritakan cukup lama, tapi dalam beberapa waktu ia ada bersama-sama dengan kami dalam sakitnya, bukan hanya di pastori, tapi dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam penghiburan, setiap orang percaya yang meninggal dalam iman kepada Yesus, maka bukan maut yang menjemputnya, melainkan Yesus Kristus sendiri yang datang menjemputnya sebagai anak yang ia kasihi, yang ia cintai. Seperti nas pemimpin tadi mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Memang benar bahwa kematian mengakhiri seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini, tetapi kematian juga mengawali perjalanan kita dalam suatu kehidupan yang baru dan keselamatan yang abadi, yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Karena itu kita harus relakan kepergian kekasih kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, kembali mendahului kita semua, karena dia kembali kepada pencipta dan pemilik hidupnya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita pasti akan berjumpa dengannya dalam keabadian yang dijanjikan Allah bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, almarhumah kekasih kita telah memberikan apa yang terbaik dari dirinya bagi suami, bagi seluruh keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun sakit, ia masih dapat selalu memberikan senyuman dan menegur bagi siapa saja yang ia temui. Sungguh, saudara-saudara, ia telah berada dalam kesiapan yang luar biasa menyambut panggilan Tuhan. Dan karena itu, adik pendeta tetap berpegang
Yesus Kristus pemilik pelayanan akan terus menopang, akan bersama-sama denganmu, bersama jemaat, majelis jemaat, bahkan semua saudara yang dalam cinta Tuhan hari ini hadir menguatkan dan menghiburkan Hari Pendeta. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah, serta percayalah akan janjinya bahwa Dia selalu menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Meskipun dalam kesedihan dan kematian, tetapi biarlah pengharapan iman kita bertumbuh di hadapannya. Saya jemput kita bangun berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera ada dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya.